Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Yang saya hormati Bapak Ahmad Izzuddin selaku dosen pembimbing mata kuliah Qawaid Fiqhiyah beserta teman-teman mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kaidah Qawaid Fiqhiyah yaitu al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala perkara tergantung dengan niatnya. Sama-sama kita ketahui bahwasanya niat merupakan hal yang terpenting dalam kajian Islam. Tidak hanya diimplementasikan pada ibadah wajib ataupun sunnah, namun niat juga dapat diimplementasikan pada bidang muamalah ataupun akad. Karena niat, seseorang bisa dinilai mengerjakan kebajikan ataupun kejahatan. Dengan niat, seorang juga dapat diganjar sebuah pahala ataupun mendapatkan dosa dari perbuatannya tersebut. Baik, terkait dengan dasar hukum dari al-umuru bimaqasidiha, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Quran Surah Al-Imran ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idnillahi kitaban muajjala. Wa man yurida thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurida thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Artinya, dan setiap orang yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami akan berikan pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Selain dalil Quran Surah Al-Imran ayat 145, dijelaskan juga Quran Surah Az-Zumar ayat 2. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillahi mukhlishan lahuddin. Yang artinya sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus, ikhlas beragama dengannya. Selain itu juga terdapat hadis yang sejalan dengan kaidah ini, yaitu sebagaimana artinya sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan yang telah diniatkan. Bagi setiap orang yang hanya mendapatkan apa yang diniatkan, karena itu barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa juga yang hijrahnya karena dunia yang didapatkannya atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai apa yang telah diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Khattab. Baik, terkait dengan kandungan kaidah al-umuru bimaqasidiha, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dan dipahami dari kaidah ini. Yang pertama adalah tujuan dari niat. Pada dasarnya, tujuan dan fungsi niat itu untuk membedakan antara perbuatan ibadah dari perbuatan adat ataupun kebiasaan. Seperti contoh, yang pertama kekhususan antara mandi dan berwudu, di mana berwudu itu adalah untuk sholat, sedangkan ketika mandi itu untuk mensucikan badan ataupun membersihkan seperti biasanya. Yang kedua, dengan niat, maka akan terletak perbedaan antara orang puasa atau antara orang untuk menghindari penyakit. Kemudian yang ketiga, yaitu memberikan sebagian harta kepada fakir miskin dengan niat zakat. Akan berbeda jika memberikannya tanpa niat, maka hal ini dapat dilakukan sebagai sumbangan sosial. Kemudian kaidah yang kedua, yaitu mengenai persoalan fikih yang dapat dirujuk kepada kaidah ini adalah hukum Islam di bidang ibadah dan juga di bidang muamalah. Seperti contoh dalam bidang ibadah seperti bersuci,
berwudu, mandi wajib ataupun sunnah, tayamum, sholat, puasa, haji, umroh, tawaf, ataupun lainnya. Sedangkan dalam bidang muamalah seperti hal munakaha, al-uqud ataupun transaksi, zinaya, qada, dan segala macam yang menjadi amalan tuqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, kandungan yang ketiga yaitu segala amal perbuatan manusia yang dinilai adalah niat yang melakukannya. Dan amal perbuatan itu mestilah yang masuk dalam kategori yang diperbolehkan. Perbuatan yang haram sekalipun dengan niat baik tetap tidak di, tetap di- perbuatan yang haram sekalipun dengan niat yang baik tetap tidak diperbolehkan. Kecuali hal-hal pada saat tertentu memang dibenarkan oleh hukum. Seperti contoh, pada dasarnya berbohong adalah dilarang, kecuali berbohong dalam peperangan atau yang dikenal dengan strategis, supaya tidak terjadi kekalahan ketika menghadapi musuh. Kemudian juga contoh kedua, berbohong untuk menghindari pertengkaran, umpamanya untuk menjaga keutuhan rumah tangga, kemudian berjudi dengan niat untuk dibagikan kepada fakir miskin. Tentu saja hal ini tidak diperbenarkan karena terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan. Dari kaidah induk di atas, muncullah kaidah-kaidah lain seperti kaidah yang berbunyi la thawaba illa bin niyah. Artinya tidak ada pahala kecuali dengan niat. Kaidah ini berkaitan dengan perbuatan yang tidak dianggap baik atau buruk bila tidak ada niat pelakunya. Dalam konteks ini, perbuatan tidak akan mendapatkan pahala selama tidak diniatkan dengan niat yang baik. Perlu dikemukakan bahwa mengenai sahnya suatu perbuatan, ada yang disepakati ulama terkait niat sebagai syarat, umpamanya sholat dan tayamum. Ada juga yang masih diperselisihkan mengenai niat. Dalam hal ini, ulama Syafi'iyah dan Malikiyah menganggap wajib atau rukun, sedangkan ulama Hanafiyah menganggap sunnah muakkad. Ini berarti ada niat maka berwudu mendapat pahala, tetapi bila tanpa niat maka berwudu tidak dianggap berpahala sekalipun sholat yang dilakukannya adalah sah. Sementara ulama Hanabila menganggap bahwa hal tersebut menjadi syarat sah. Kemudian kaidah berikutnya, ma yushtaratu fihi ta'yinu fal khata' fihi mubtil. Artinya, dalam perbuatan yang diisyaratkan menyatakan niat ataupun ta'yin, maka kesalahan pernyataan dapat membatalkan perbuatan tersebut. Seperti contoh, ada seseorang yang akan menunaikan sholat zuhur, tetapi dengan ta'yin niat sholat asar, lalu seseorang menunaikan puasa qada dengan ta'yin niat puasanya sunnah. Maka kesalahan semacam ini membuat tidak sahnya sholat dan puasa yang dilakukan. Karena menurut hukum Islam ada tuntunan ta'yin niat yang berfungsi membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Kemudian kaidah selanjutnya, ma yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la yushtaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu au akhta darra. Kemudian kaidah selanjutnya, ma yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la yushtaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta darra. Artinya perbuatan diisyaratkan ta'arrud, niat secara global, dan tidak diisyaratkan ta'yin niat secara rinci. Bila ta'yin niat salah maka berbahaya. Seperti contoh, seseorang sholat di rumah sendiri, padahal dia sholat di rumah orang lain, maka sholat seseorang tersebut adalah sah. Sebab niat sholat telah dilakukan sedangkan yang keliru hanya pernyataan tempat. Pernyataan tempat ini tidak ada kaitannya dengan niat sholat baik secara global maupun terperinci. Selanjutnya kaidah berikutnya, ma la yashtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la tafsilan idza ayyanahu aw khata' lam yadurr. Yang artinya suatu perbuatan yang baik secara keseluruhan atau secara terperinci tidak diisyaratkan Artinya suatu perbuatan yang baik secara keseluruhan atau secara terperinci tidak diisyaratkan mengemukakan niat. Bila dinyatakan dan ternyata keliru, maka tidak berbahaya. Dalam kaidah ini dapat dipahami bahwa yang pertama, ketika seseorang sholat dan meniatkan sholatnya itu pada hari Sabtu, padahal hari itu hari Jumat, maka sholatnya tetap sah
sebab meniatkan hari dan tanggal sholat tidaklah disyaratkan dalam sholat. Kemudian contoh berikutnya, seseorang imam yang sholatnya dan meniatkan bahwa makmumnya adalah Hasan, padahal yang menjadi makmumnya adalah Husain. Maka sholatnya tetap sah, sebab meniatkan siapa yang menjadi makmumnya itu tidak disyaratkan. Kemudian kaidah berikutnya, maqasidul labzi ala niyatil lafizi illa fi mawdi'an wahidin wa huwal yaminu indal qadi fa innaha ala niyatil qadi. Tujuan ucapan tergantung pada niat orang yang mengucapkan, kecuali dalam satu tempat, yaitu sumpah di hadapan qadi. Dalam kondisi ini, maksud lafaz adalah menurut niat qadi. Nah, dari kaidah ini juga dapat dipahami ketika contoh seandainya ada suami memanggil dengan panggilan tolik ataupun orang yang bertalak, maka apabila niat pemanggilnya itu adalah untuk menceraikan istrinya, maka jatuh talak. Tetapi kalau ucapan itu hanya semata-mata bermaksud memanggil bukan niat mentalak, maka tidaklah jatuh talak. Baik, mungkin cukup dari saya terkait dengan penjelasan dari kaidah qawaid fikih ya, al-umuru bimaqasidiha, yaitu segala perkara tergantung pada niatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.